Yang kedua, saya akan membahas tentang polymerase chain reaction atau PCR. Eh, apa itu PCR? Polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu teknik yang sudah lama dikenal dan menjadi tahap yang paling utama dalam proses bioteknologi molekuler yang di laboratorium yang berkaitan dengan penelitian atau penyelidikan mengenai asam nukleat. Jadi PCR itu merupakan suatu teknik untuk mengamplifikasi atau memperbanyak fragmen DNA dalam jumlah besar yang secara enzimatik atau menggunakan bantuan enzim. Enzim yang digunakan di sini adalah polimerase, sedangkan chain reaction itu yang menghasilkan produk reaksi, menghasilkan reaksi selanjutnya yang diperbanyak gitu. Ditemukan pada 1993 oleh Kary Mullis, yang seorang ahli kimia dari Amerika Serikat. Prinsip dari thermocycle ini prinsip dari PCR ini adalah thermocycle, di mana kita akan melakukan proses penurunan dan penaikan suhu secara berulang. Teknik PCR menggunakan suatu mesin bernama thermocycle. Nah, dalam melakukan PCR ada beberapa komponen yang akan diperlukan. Yang pertama ada DNA template. DNA template ini dapat kita dapatkan dari isolasi DNA. Kemudian ada juga nukleotida atau komponen pembentuk DNA, di mana kita peroleh dari DNTP. DNTP ini terdiri dari empat macam, macam, yaitu DATP untuk adenin, DTTP untuk basa timin, DCTP untuk basa sitosin, dan DGTP untuk basa guanin. Yang ketiga ada primer. Di sini kita menggunakan primer ada dua macam. Yang pertama forward dan reverse. Yang terakhir ada DNA. Tentu kita membutuhkan DNA polimerase. DNA polimerase ini yang bisa digunakan adalah Taq polimerase. Taq polimerase itu dibuat dari suatu bakteri yang bisa tahan terhadap suhu tinggi. Nah, pada proses PCR terdiri dari tiga tahap, di mana proses terjadinya yaitu dengan siklus. Jadi satu siklus itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap denaturasi. Denaturasi ini terjadi pada suhu 95 derajat Celcius. Yang kedua ada annealing atau penempelan. Di sini prosesnya diturunkan suhunya menjadi 55 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan lagi pada tahap extension atau elongasi, itu dinaikkan menjadi 72 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat di sini contoh dari proses PCR pada satu siklus. Nah, yang pertama ada denaturasi. Pada tahap denaturasi ini, ikatan hidrogen yang menempelkan satu untai tunggal DNA dengan untai tunggal DNA lainnya akan terbuka dan juga akan terbuka. Kemudian akan diperoleh lagi dua untai tunggal DNA. Nah, yang kedua, kemudian diturunkan suhunya menjadi 55 derajat Celcius dan akan memasuki tahap annealing atau penempelan. Pada tahap annealing atau penempelan ini nanti baru bekerja polimer forwardnya, primer forward dan primer reverse. Masing-masing primer ini kemudian akan menempel pada masing ujung target DNA, yaitu pada ujung 3 dan ujung 5 DNA. Nah, setelah penempelan ini kemudian dilanjutkan lagi pada tahap yang ketiga, yaitu extension atau elongasi pada tahap pemanjangan. DNA polimerase akan menyintesis DNA baru dengan DNTP dari ujung primer, sehingga kita mendapatkan salinan DNA.
Kemudian nanti pada tahap atau siklus berikutnya akan terjadi lagi dari awal, yaitu pada tahap denaturasi, annealing, ekstensi atau pemanjangan. Tahap ini akan terus berlangsung sampai dengan tahap yang kita butuhkan. Dalam 1 jam bahkan bisa menghasilkan 1 juta kopi dari DNA. Nah, apa saja manfaat dari PCR? Yang pertama ada sequencing dan deteksi penyakit genetik. Yang kedua, sidik jari genetik dan uji paternitas. Yang ketiga, amplifikasi dan kuantifikasi DNA. Yang keempat, analisis DNA fosil. PCR ini menjadi metode standar yang digunakan di laboratorium untuk penelitian yang terkait dengan asam nukleat.